Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winda Sulastri, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian, dan juga teman-teman yang sudah berdiskusi dengan saya dalam menyusun laporan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Fajri Nur Jamil dari Prodi Manajemen Informatika kelas C.23 dengan nomor pokok mahasiswa 204236004. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya berjudul Optimalisasi Media Berbasis Website untuk Meningkatkan Keterjangkauan Informasi Kegiatan Desa. Ya. Nah, tugas ini sebagai syarat untuk mengerjakan evaluasi akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Kita lanjut saja atau langsung saja ke bab 1 ya. Nah, latar belakangnya. Jadi perkembangan teknologi informasi saat ini tuh sangat pesat ya, dan telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk dalam tata cara berkomunikasi dan juga penyampaian informasi. Nah, namun, realita yang saya dapatkan di lapangan, ya, terutama di lingkungan desa atau RT RW itu, masih menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan informasi dan komunikasi itu masih dilakukan secara konvensional. Contohnya seperti penyampaian informasi langsung secara door to door aparat desa langsung ke masyarakat gitu. Yang kedua, pengumpulan masyarakat di balai desa. Nah, yang ketiga mungkin sudah ada grup WhatsApp. Nah, namun grup WhatsApp tersebut tidak diikuti seluruh warganya. Nah, kenapa itu bisa disebut konvensional? Karena bisa saja tidak meratanya informasi ke seluruh warga, ya. Dan juga rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan, karena tidak setiap warga itu terkadang bisa atau tidak bisa menghadiri balai desa yang akan diadakannya pengumuman atau penyampaian pengumuman tersebut. Juga yang terakhir yaitu kurangnya dokumentasi kegiatan desa. Nah, kondisi ini tuh saya dapatkan di Desa Andir, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, ya, yang menjadi studi kasus dalam laporan ini. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah gagasan untuk memanfaatkan media digital, khususnya di sini yaitu di bidang website, sebagai solusi modern dalam menyampaikan informasi secara luas dan juga efektif. Nah, itu adalah latar belakang secara singkatnya. Selanjutnya rumusan masalahnya. Nah, dalam makalah ini tuh terdapat 3 rumusan masalah utama ya. Yang pertama itu bagaimana mekanisme penyampaian informasi kegiatan desa ini. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyebaran informasi ini. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan media website ini dapat mengoptimalkan penyampaian informasi tersebut. Ini adalah batasan masalahnya. Ada 3 juga. Yang pertama itu penelitian itu hanya dibatasi aspek penyampaian informasi saja. Yang kedua, studi kasus ini dilakukan hanya di wilayah desa atau RT RW. Yang ketiga, penelitian ini hanya berfokus untuk pemanfaatan media website saja, bukan aplikasi mobile yang biasa ada di handphone. Oke, tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuan penelitian ini tuh yang pertama yaitu menganalisis sistem informasi kegiatan desa yang berjalan saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penyebarannya. Yang ketiga, memberikan solusi optimalisasi website sebagai media informasi digital desa. Nah, manfaatnya secara teoritisnya dapat menambah literatur tentang penggunaan teknologi informasi saat ini di tingkat komunitas seperti desa atau kampung ya, atau suatu wilayah. Manfaat yang kedua ada manfaat praktis ya. Ini secara tidak langsung memberikan panduan atau model yang bisa diterapkan langsung oleh pemerintah desa setempat seperti RT RW dalam memperbaiki komunikasi di desa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 2 yaitu ke bab 3 saja karena bab 2 ini hanya tinjauan pustaka. Nah, bab 3.
Bab 3 yaitu metodologi penelitian atau metode penelitian. Di sini ada 2 poin penting, yaitu jenis penelitian dan juga teknik pengumpulan datanya ya. Jadi jenis penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif ya, dengan pendekatan secara observasi ya. Observasi langsung di lapangan seperti misalnya wawancara dengan warga dan pengurus tempat, serta studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah yang sebelumnya ada keterkaitan dengan penelitian saya saat ini. Nah, teknik pengumpulan datanya ada 3 ya. Yang pertama yaitu secara lakukan wawancara ya untuk menggali persepsi yang dibutuhkan oleh warga. Yang kedua, observasi, yaitu melihat langsung keadaan sekitar ya, dan juga cara informasi yang disampaikan dari pemerintah desa kepada warga-warga setempatnya. Oke, yang ketiga yaitu studi pustaka, yang mana mempelajari teori-teori dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi dari sebuah komunitas atau penggunaan website sebagai media informasi. Oke, kita akan masuk ke bagian pentingnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasannya. Nah, jadi hasil dan pembahasan ini, poin pertama ada gambaran umum websitenya. Nah, ini menceritakan atau menjelaskan pengenalan dari website si desa ini ya. Nah, website si desa ini sebagai solusi untuk membuat rancangan website ya. Si desa itu adalah sistem informasi desa ya. Nah, website ini didesain untuk menyampaikan informasi kegiatan, melayani kebutuhan administrasi warga, memberikan akses transparan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ya. Nah, perancangan dari website ini itu mengedepankan kesederhanaan dan juga kemudahan secara UI-nya, dan juga tetap memperhatikan fungsionalitasnya agar bisa bermanfaat bagi warga desa setempatnya. Nah, di dalam pengembangannya itu aspek user friendly ini sangat ditonjolkan ya, atau sangat diutamakan, karena dengan aplikasi tersebut atau website tersebut user friendly ya, itu dapat memudahkan warga dalam mengakses websitenya, membaca isi-isi kontennya, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, ada struktur navigasi dan juga fitur websitenya ya, dari website si desa ini. Nah, jadi website si desa ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, beranda. Nah, di halaman beranda ini menampilkan sambutan dan pengenalan dari website si desa ini ya. Tampilan itu dibuat secara sederhana dan juga mudah dalam membacanya. Menyediakan langsung tautan ke menu penting seperti informasi kegiatan, layanan, dan kontak yang terdapat di navbar website tersebut. Yang kedua, poin kedua, nah ini gambarnya ya sebelum poin kedua. Poin kedua yaitu informasi ya, informasi kegiatan ya. Jadi bagian itu digunakan untuk menyampaikan pengumuman terkait jadwal serta hasil berbagai kegiatan yang ada di desa ya. Seperti jadwal kerja bakti, posyandu, pengajian, dan lain sebagainya. Nah ini. Yang ketiga ada profil singkat ya, berisi visi misi, struktur organisasi, dan juga peta lokasi dari desa tersebut. Nah, ini peta lokasinya. Yang keempat, ada dokumentasi. Nah, ini halaman dokumentasi ini berfungsi sebagai galeri menampilkan foto-foto laporan singkat tentang kegiatan yang dilaksanakan desa. Ada apa saja sih yang ada di desa tersebut, fasilitasnya apa saja bisa di sini. Ada layanan desa juga. Nah, ini membantu memberikan syarat supaya misal ada warga yang ingin mengurus identitas atau KTP-nya itu tidak pusing-pusing lagi, tinggal kita lihat saja syarat apa saja yang diperlukan dan selanjutnya itu bagaimana. Yang terakhir ada form saran ya. Halaman saran ini sangat penting untuk menyediakan kontak perangkat desa serta form untuk menyampaikan saran dan kritik ya. Tempat warga mengirim kritik, pertanyaan, pengaduan. Jadi semua fitur ini tuh dirancang agar mudah diakses bahkan oleh warga yang baru pertama kali membuat website ya. Nah, uji coba di lapangannya
terdapat di bagian pembahasan tersebut ya. Jadi uji coba itu dilakukan oleh warga setempat ya. Hasilnya itu menunjukkan mudah dibuka di handphone, navigasinya juga mudah dipahami, dan juga beberapa saran-saran dari warga juga berharap ditambahkannya layanan online seperti form pengisian dan juga ada notifikasi handphone, misalnya ada pengumuman terbaru dan lain sebagainya. Itu akan kami kembangkan kembali website tersebut. Nah, jadi website si desa ini ya berhasil menjawab hambatan-hambatan yang dikeluhkan oleh warga ya tentang informasi yang lambat, tidak ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Nah, dengan website ini, informasi sekarang itu lebih transparan dan juga cepat tersebar ya. Tidak ada lagi yang bergantung pada rapat tatap muka dan grup tertentu. Ini membantu mengefisienkan waktu dan juga dana ya. Jadi warga juga jadi lebih aktif berpartisipasi karena mendapatkan informasi yang cepat dan juga terupdate. Namun tidak semua berjalan mulus ya. Beberapa kendala pastinya ada yang menjadi bahan evaluasi kami dalam mengembangkan website tersebut. Jadi ada warga-warga yang masih kesulitan membuka akses websitenya. Terus ada juga yang belum, ada warga yang belum memiliki perangkat digital dan sebagainya. Itu akan sama-sama kita pecahkan jalan keluarnya. Lanjut ke bab 5 yaitu penutup. Ada 2 poin itu kesimpulan dan saran ya. Jadi hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwasannya website desa seperti Si Desa ini sangat bermanfaat dan menyampaikan informasi kegiatan desa secara cepat dan merata ya. Website juga mendorong keterlibatan warga dalam berpartisipasi aktif dalam menciptakan komunikasi dua arah antara pengurus dan juga masyarakat. Juga perlu dukungan dari semua pihak agar implementasinya berjalan baik. Nah, pastinya juga ada saran-saran untuk pengembangan lebih lanjutnya seperti ada sosialisasi dan pelatihan cara penggunaannya, pengembangan fitur tambahan juga, dan juga warga juga meminta dibuat aplikasi mobile-nya ya, mobile handphone-nya. Nah, saya akan tampilkan secara realnya aplikasi yang sudah dibuat. Nah, ini. Jadi di sini tuh ada aplikasi Si Desa ya yang sudah saya deploy ke Versal.app, belum saya hosting karena masih harus terus diperbaiki. Di sini ada navbarnya, di sini ada berandanya seperti pengumuman ini ada pengumuman juga ada kegiatan apa. Ini bisa ditampilkan di sini. Ini gambar-gambar ini masih dummy ya atau masih contoh saja gambarnya. Jadi nanti akan menggunakan gambar real dari keadaan desa tersebut. Ini ada struktur organisasinya, ada visi misinya juga, ada tentang desa tersebut ya, ada usaha mikro menengahnya, ada 10 lebih, fasilitas umumnya, program desanya. Nah, ini bisa dicek di detail. Desa juga sudah bekerja sama dengan Puskesmas, BUMDes, Dinas PMD, dan juga Karang Taruna. Ini ada layanan-layanan desanya seperti pelayanan administrasi, pengaduan saran warga, juga informasi dan berita terkini ya. Nah, ini pengumuman berita terkininya nanti akan terupdate di bawah sini jika ada berita atau informasi yang baru akan otomatis terupdate ke halaman utama. Di bawah sini ada tautan penting misalnya warga memerlukan cek NIK atau tentang BPJS Kesehatan pun ada. Ini lokasi Google Maps-nya di sini. Dan ini adalah kotak saran. Jadi warga itu bisa menyampaikan keluh kesahnya di sini dan nanti akan terupdate ke email adminnya ya. Ini sudah dijalankan dan juga sudah bisa dicoba. Nah, ini ada halaman footernya, halaman penutupnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila aplikasi kami itu masih kurang maksimal dalam fitur, desain, dan lain sebagainya. Akan kami kembangkan terus-menerus mendengarkan juga saran-saran yang didapatkan. Terima kasih, saya Bayu Fajin Nur Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.